Oke, aku mulai ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Di sini kita pertemuan pada pagi hari ini kita bertemu secara daring ya. Semoga semangat kalian tetap masih ada walau kita bertemu secara daring. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mendengarkan lagu nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Apakah sudah terlihat? Terima kasih sudah mendengarkan lagu nasionalisme yang Ibu berikan. Selanjutnya kita akan membahas materi kita, yaitu mengenai fenomena kecerdasan buatan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan memahami fenomena kecerdasan buatan. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu memahami teks diskusi tentang fenomena kecerdasan buatan, kemudian menjelaskan struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi, kemudian menyampaikan pendapat dan sanggahan secara logis, dan yang terakhir yaitu menulis teks diskusi dengan topik terkait AI. Mengenal kecerdasan buatan AI. Seperti yang kita tahu, kita pasti sudah sering menggunakan AI ini untuk mempermudah pekerjaan kita, entah itu tugas ataupun pekerjaan lain. Oleh karena itu, pengertian AI sendiri yaitu AI atau Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan yang ditanamkan pada mesin atau program komputer. Kemudian contohnya seperti aplikasi pesan otomatis, penerjemah otomatis, mobil otonom, dan deteksi wajah. Kemudian kalau untuk web yang mungkin kita sering gunakan yaitu seperti ChatGPT, kemudian Cloud AI, dan lain sebagainya. Untuk penggunaan AI ini tentunya ada dampak positif untuk kehidupan kita, yaitu yang pertama, mempermudah pekerjaan manusia, kemudian membantu proses belajar dan pembelajaran, mengolah data besar dengan cepat, dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi industri dan pelayanan kesehatan. Selain dampak positif, tentunya ada dampak negatif untuk kehidupan kita, yaitu yang pertama, menggeser peran tenaga kerja manusia, kemudian ancaman terhadap privasi data karena data bisa tersebar. Kemudian yang ketiga yaitu ketergantungan pada mesin, jadi kita malas untuk berpikir dan kita juga malas untuk berkreasi karena hanya bergantung pada AI ini. Kemudian yang terakhir yaitu menurunnya interaksi manusia. Karena kita berhubungan dengan AI, jadi kita hanya berinteraksi dengan AI itu untuk menentukan entah itu keputusan kita. Jadi kita jarang berinteraksi dengan sama manusia. Kemudian kita memasuki pada teks diskusi. Di sini kan tentunya AI itu
ada pro dan kontranya, ada dampak negatif dan dampak positifnya. Di sini kita akan membahas itu melalui teks diskusi. Teks diskusi sendiri adalah teks yang menyajikan dua sisi, yaitu pandangan tentang suatu isu. Kemudian teks diskusi itu didukung dengan bersifat argumentatif, kemudian memuat pendapat pro dan kontra yang telah kita bahas tadi. Yang terakhir yaitu disimpulkan secara objektif, serta ada data dan fakta yang mendukung. Kemudian struktur teks diskusi sendiri yaitu yang pertama, isu. Isu itu adalah pernyataan umum tentang topik atau topik yang kita angkat untuk kita dapatkan argumen pro dan kontranya. Kemudian untuk argumen pro sendiri itu pendapat yang mendukung isu tersebut, yaitu berarti kan setuju, begitu kan? Untuk argumen kontranya yaitu pendapat yang menolak isu tersebut atau tidak setuju dengan isu tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan, yaitu pandangan akhir atau rekomendasi serta kesimpulan kita terhadap pandangan suatu isu tersebut. Kemudian untuk contoh teks diskusi sendiri yaitu di sini Ibu mengambil kasus apakah AI menguntungkan dunia pendidikan. Di sini kan contohnya ada pro, yaitu mempermudah akses belajar serta personalisasi materi. Jadi AI ini menguntungkan di dunia pendidikan untuk memberikan materi secara mudah, serta kita mudah untuk mengakses materi-materi yang mungkin belum kita pahami. Kemudian yang untuk kontranya yaitu mengurangi interaksi guru dengan siswa. Karena mungkin kita sudah bisa menggunakan AI, jadi kita mengabaikan guru serta menganggap materi itu mudah didapat melalui genggaman kita, yaitu melalui AI gitu. Untuk yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks diskusi, yaitu yang pertama kata hubung argumentatif, yaitu karena, namun, meskipun. Yang kedua yaitu kata kerja mental seperti berpikir, menganggap, dan menduga. Kemudian yang ketiga yaitu modalitas atau ada kata-kata harus, dapat, dan mungkin. Kemudian yang terakhir yaitu bahasanya baku dan objektif. Sampai di sini adakah pertanyaan dari anak-anak? Belum Ibu. Baik, Ibu lanjutkan ya. Setelah kita mempelajari materi mengenai fenomena kecerdasan buatan, sekarang Ibu memberikan tugas latihan kepada kalian secara tugas individu ya. Di sini kalian membuat teks diskusi berisi isu, kemudian pendapat kalian pro atau kontra, kemudian yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan atau pendapat akhir kalian. Dibuat secara mind mapping, kemudian nanti diupload di Google Drive yang telah Ibu siapkan di grup kelas. Apakah jelas? Jelas Bu. Ya, nanti setelah Jelas Ibu. ya. Nanti setelah sudah diupload, nanti Ibu akan menunjuk kalian untuk mempresentasikan hasil kalian sendiri. Ibu beri waktu 20 menit cukup? Cukup Bu. Ya, silakan dikerjakan. Cukup. Nanti kalau ada yang tidak jelas bisa chat di kolom chat atau angkat tangan ya. Apakah sudah selesai anak-anak semua? Sudah Bu. Baik. Sebentar, Ibu buka Google Drive dulu. Sebentar. Untuk yang pertama, yang pro coba. Ini buatan siapa ini? Saya Bu. Oh ya, Dea ya. Silakan dipresentasikan Mbak Dea. Baik, jadi saya akan mempresentasikan hasil buatan saya
Yang pertama itu ada paparan isu. Penggunaan AI di sekolah semakin berkembang. AI membantu siswa dalam mencari informasi dan mendukung proses pembelajaran. Tetapi penggunaannya menimbulkan perdebatan. Pendapat pro, penggunaan AI di sekolah memberikan banyak manfaat bagi siswa. AI dapat membantu memperoleh informasi dengan cepat, memberikan ide kreatif, dan mempermudah pemahaman materi yang sulit. Selain itu, AI dapat mendukung pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Lalu ada kesimpulan, yaitu penggunaan AI di sekolah tidak perlu dibatasi secara ketat. AI sebaiknya dimanfaatkan sebagai alat bantu belajar yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan siswa dengan tetap digunakan secara bertanggung jawab. Seperti itu, Bu. Ya, berarti Mbak Dia setuju bahwa AI ini bermanfaat untuk di sekolah ya? Iya, Bu. Oh ya. Kemudian yang kontra. Ini yang kontra siapa ya? Saya, Ibu. Oh ya, silahkan Mbak Asti. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Stianata. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil mind mapping saya dari sudut pandang kontra. Yang pertama ada paparan isu. Kecerdasan buatan AI mulai banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Siswa memanfaatkan AI untuk mencari informasi dan membantu menyelesaikan tugas sekolah. Nah, selanjutnya ada pendapat dari saya. Jadi, penggunaan AI di sekolah perlu dibatasi karena dapat menyebabkan siswa terlalu bergantung pada teknologi. Selain itu, penggunaan AI yang berlebihan dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan berpotensi membuat siswa hanya menyalin hasil tanpa memahami materi. Dan yang terakhir ada kesimpulan, penggunaan AI tetap dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran, tetapi perlu adanya batasan atau aturan yang jelas. Siswa harus tetap mengembangkan kemampuan berpikir mandiri agar teknologi tidak menggantikan proses belajarnya. Ya, terima kasih Mbak Asti dan Mbak Dia. Ternyata kalian sudah paham ya cara membuat teks deskripsi yang baik dan benar itu seperti apa. Untuk teman-teman yang lain, kalian bisa segera mengupload tugas kalian ya. Di sini saya menyimpulkan bahwa Mbak Dia dan Mbak Asti itu bagus dalam menulis mind mappingnya ya, sudah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap isu penggunaan AI. Kemudian kalian juga mampu menyampaikan argumen dari dua sudut pandang yang jelas, yaitu antara pro dan kontra. Kemudian tingkatkan lagi kedalaman alasan dan contoh pendukung agar pembahasannya semakin kuat. Jadi teks diskusi itu perlu adanya fakta dan data yang jelas, begitu ya. Itu tambahan dari Ibu. Kita telah memasuki di sesi akhir pembelajaran kita. Untuk kesimpulannya, adakah yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran kita? Ya, silakan Mbak Esti. Saya, Bu. Kesimpulannya, AI dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan. Oleh karena itu, kita harus tahu cara menggunakannya dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan. Sementara teks diskusi untuk memberikan tanggapan, dalam memberikan tanggapan, AI harus menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan sesuai fakta. Ya, terima kasih Mbak Esti. Di sini kan sudah akhir pembelajaran. Ibu akan memberikan tugas kalian untuk membuat teks deskripsi mengenai penggunaan AI kalian ya. Kalian menggunakan AI itu bagaimana dan untuk apa gitu. Nanti dijelaskan di teks deskripsi itu, dan untuk pengumpulannya di link drive yang sama seperti pengumpulan mind mapping ini ya. Dikumpulkannya minggu depan. Baik, Bu. Baik, Ibu tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih ya guys.